أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kita kembali melanjutkan membaca kitab fikih yang biasa kita baca. Kitab Syarah Sitin, bisa diambil kitabnya kalau hendak yang berkitab adalah samping ada. Sampai kepada halaman yang warna putih itu halaman 91 baris yang ketiga. Kalau yang warna kuning halaman 64 baris ketiga juga. Yang putih 91 halamannya. Kemudian yang kuning itu 64. Halaman 64. 91. Kemudian sambungannya warrabi'u dan rukun sembahyang yang keempat. Dan rukun sembahyang yang keempat adalah qiraatul Fatihati. Nah, membaca suratul Fatihah. Ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang arkanus shalah, rukun-rukun sembahyang. Semalam Jersidin rukun sembahyang itu 18, jadilah 18 di sini. Ya jadinya 13 yang rajin pianan itu juga ya kalau. Nah, sudah 3. Kemudian yang keempat ini warrabi'u qiraatul Fatihati fi qiyami kulli raq'atin illa raq'ata masbuqin wa yajibu tartibuha wa muwalatuha. Warrabi'u dan rukun sembahyang yang keempat qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Nah, jadi membaca suratul Fatihah. Fi qiyami kulli raq'atin, pada berdirinya setiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu wajib membaca Fatihah. Bilanya kan inya sembahyang berdiri berarti pada keadaan berdirinya. Tapi misalnya inya kada kalau berdiri kan semalam boleh kalau berduduk. Berarti pada berduduknya itu pokoknya pada setiap rakaat wajib inya membaca suratul Fatihah. Ya. Nah, sawaun kana imaman au ma'muman au munfaridan. Sama ada inya tuh jadi imam kah? Baginya imam ya kalau atau jadi makmum. Sama wajib juga baca Fatihah. Atau ini sembahyang sorangan. Jelasnya mau sorangannya pembacaan sorangan. Tapi kan yang ada khilaf itu kan antara madhab nih. Ketika dia jadi makmum, ini membacakah atau kadakah? Nah, dalam madhab Imam Syafi'i, walaupun jadi makmum tetap wajib membaca suratul Fatihah. Bila ada makmumnya kadang bacanya, imam sudah membaca jar. Jalan beranai aja lagi. Nah, itu kada sahnya. Nah, karena seberataan jadi imam kan jadi makmum. Pokoknya setiap rakaatnya wajib membaca Fatihah. Nah, wajib membaca Fatihah. Ini Fatihah ini fullnya itu yaitu 7 ayat. Bismillahnya termasuk 1 ayat dari Fatihah.
Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi 7 ayat itu. Nah, kecuali ada yang kada wajib membaca Fatihah, ada nih kasusnya. Nah, kecuali rakaata masbuqin. Nah, kecuali rakaatnya makmum yang masbuk. Nah, makmum yang masbuk nih kayak apa kisahnya nih? Kayak apa? Nah, kalau kita kan mengatakan naran masbuk tuh ya tinggal serakaat. Nah, lain itu kisahnya. Nah, itu tuh narannya ketinggalan rakaat. Ya masbuk jawabang bisa jawabang narannya masbuk rakaat. Tapi yang dimaksud sini masbuk apa nih? Nah, ini narannya masbuk Fatihah. Jadi orang makmum yang inya tuh dikategorikan nanti jadi makmum masbuk, makanya kada wajib baca Fatihah di ketika inya tuh dikategorikan lah sebagai makmum masbuk. Nah, siapa itu makmum yang masbuk? Huwa man lam yudrik ma'al imami zamanan yasa'u qira'atal Fatihati bin nisbati lil wastil mu'tadili la liqiraati nafsihi 'alal mu'tamadi. Nah, makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak memperdapati ia beserta imam akan waktu yang mencukupi ia untuk membaca Fatihah bersama imam atau di sekedirian bersama imam. Nah, itu naranya masbuk. Maka bila ininya kada papanya seandainya kada membaca Fatihah. Lah, siapa? Makmum yang inya itu kada memperdapati beserta imam akan waktu yang cukup inya baca Fatihah. Nah, ini kisahnya nih orang nih terlambat datang. Imamnya sudah baca surah dah, orang habis dah, hanya rejanya Allahu Akbar ya. Yalah, masuk dah kalau imam nih. Nah, ketikanya sekedirian non imam nih, nah waktu inya nih cukup lah untuk baca Fatihah. Bukan ada banyak itu langsung imam apa sambungannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dari imam. Allah. Nah, cukup lah inya baca Fatihah. Waktu inya tuh hanya masuk non imam. Bukan ada cukup jar. Ada sempat lagi sudah imamnya ruku. Nah, berarti inya dikategorikan makmum masbuk. Bila masbuk, kada wajib lagi baca Fatihah yang di waktu itu. Bang, langsung aja umpat imam. Imam ruku, umpat dua ruku. Nah, kenapa Fatihahnya kayak apa? Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, itu tadi harus tahu kita nih. Kadang-kadang kan ada aja yang kada tahu dikarasinya. Nah, dikarasinya baca Fatihah Allah. Akhirnya kena kada dapat ruku lawan imam. Nah, kita ada gini kisahnya kita. Nah, jadi itu naranya makmum masbuk lah, makmum masbuk. Jadi ini kalau cukup waktu ketika ini mendapati ketika ini sekedirian sudah lawan imam, waktu ini sekedirian lawan imam ini kadang cukup untuk membaca Fatihah. Tapi ini dengan bacaan yang sedang lah. Jadi penisbahannya bacaan yang sedang. Kayak apa yang sedang? Yang ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang bacaan orang diukur yang laju. Kamu laju sebut kejar, nah itu lain misalnya. Lah ini bacanya sedang nih, itu sandarnya. Nah, dan tidak mematok kepada bacaan inya sendiri kada. Bacaan yang sedang kayak apa? Ngejar orang itu cepat aja baca jar. Lonjakannya nah, kada juga. Pokoknya patokannya, penisbahannya itu bacaan yang sedang kayak apa? Bilanya jakannya bacaan sedang tuh anggap semenit untung misalnya baca Fatihah tuh atau kada sampai semenit lah. 7 ayat itu berapa ya? Nah, berapa misalnya bacaan sedang? Nah, kira-kira toh, bila bacaan sedang kayak ini jadinya kada sempat membaca Fatihah sekadirian non imam pacang rukuam. Apalagi imam sudah ruku, yang lah. Imam ruku dah, hanya datang Allahu Akbar ya. Nah, itu langsung ruku aja. Karena bila inya mendapati ruku bersama imam, makanya mendapati 1 rakaat lawan waktu itu. Tapi bila nyata solisih lawan imam, banyak imamnya naik, inya turun. Sami Allah jadinya turun Allahu Akbar aja. Nah, ini namanya tasulisi, imam naik, inya turun. Ini kada dapat serakaat. Dan ini kadang-kadang ada aja yang kada tahu nih. Yalah, dikiranya dapat ya dah. Padahal ini kada dapat serakaat nih. Yalah, nambah kena serakaat mestinya. Nah, namun nak tahu ilmunya nih, Pak. Nak ada belajar.
Ya lah, nyak ada kawapang kita nih yang kalau lah banok berjamaah ada cara anunya pulang. Jadi kayak apa nih bilanya Fatihah kada sempat atau imam sebarang ruku ya, nah harus ada ilmunya. Jadi kayak ini. Gitu. Nah, fatasqutu anhu al-Fatihatu kulluha in adrakal imama fir ruku'i. Maka gugurlah daripadanya al-Fatihah itu gugur kulluha semuanya. Semua ayatnya gugur, artinya kada wajib lagi baca in adrakal imama fir ruku'. Jika ia mendapati imam saat ruku'. Artinya banyak Allahu Akbar, imam ruku' dah. Gugur dah sebijian Fatihah untuk inya. Harus lagi baca bismillah, langsung aja bilanya Allahu Akbar imam ruku sudah, maka langsung 4 dua ruku. Nah, langsung 4 ruku, sebijian Fatihahnya gugur. Yalah. Nah, au ba'duha atau sebagian Fatihah in adrakahu fil qiraah. Jika mendapati ia akan imam pada saat imam itu masih membaca surah. Misalnya nih, imamnya di akhir-akhir akhir-akhir ayat, lalunya Allahu Akbar, ya dapat dah. Batunya sempat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak ada sapa tuh imam fahadis dia imam lo surat misalnya nih. Lalu imam untung dah surah ruku imam tak ruku. Tika separuh jaja kau membaca Fatihah jar. Di Bapak gugur juga separuh nih. Biar aja kau usah dituntungakan 4 juainya ruku. Nah itu. Jadi separuhnya Bang Jar yang belum tuntung ditanggung oleh imam. Ya tahammalaha al-imam. Ditanggung oleh imam. Nah ini bagi makmum masbuk tadi kisahnya. Yalah, yang inya ini ketika masuk sudah lawan imam, kada sempat sekedirian lawan imam tuh nah untuk inya baca Fatihah. Nah, tapi kalau waktunya tuh sempat, itu naranya muafik naranya. Muafik itu makmum yang mendapati beserta imam akan waktu untuk inya cukup baca Fatihah. Cukup baca Fatihah. Nah misalnya dari awal masuk selesai, cuma jarnya baca Fatihah itu baba amin imam jar itu sunnah lah. Sekalinya jar imamnya suaranya handap bener. Inna a'toina hanya 3 separuh jar. Ruku udah imam tuntungakan dia tuh. Tuntungakan, enak ada bapaknya tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Ada kena kita bahas di bawah nih. Yalah. Nah, itu lain kisahnya. Ini nanya makmum muafik. Nah, kalau makmum masbuk, inya kada mendapati sekedirian non imam ketika inya mulai itu. Nah, kada mendapati waktu yang cukup untuk inya baca Fatihah ketika inya sependirian lawan imam. Itu namanya masbuk. Nah itu insiden yang kada wajib karena baca Fatihah. Lain dari itu wajib bertahan baca Fatihah karena termasuk rukun. Jadi kasusnya satu saja kada wajib baca Fatihah yang di sinilah. Nah, apa rokaatnya makmum yang masbuk. Nah, rokaatnya makmum yang masbuk. Ini karena bisa sebijian Fatihah atau sebagian Fatihah. Nah, kita contohkanlah supaya paham lah. Nah, siapa yang akun nih? Haji Selamat. Biar misalnya lah jadi imam. Nah, biar jadi imam misalnya. Lam yakullahu kufuwan ahad. Langsung lagi pas belum masuk. Nah ini misalnya jadi imam baca surah sudah langsung masuk Allah biar langsung rukunya. Allahu Akbar jadi masuk. Nah sini ruku 4 tadi yang ruku. Berarti Fatihah ulun ini masbuk naranya. Ulun ini masuk rakaat masbuk nih. Kenapa? Ketika orang masuk, orang gak ada sempat lagi waktu untuk membaca Fatihah sekedirian imam. Apalagi imamnya sudah ruku aja langsung. Yalah, Allahu Akbar. Nah, bila ulun mendapati ruku lawan imam, ini sama dapat ulun serakaat. Bapang Fatihahnya jar ditanggung oleh imam. Nah, ditanggung oleh imam. Kian baca surah yang handap, tapi akhir-akhirnya aja. Jadi ulun sempat baca Fatihah separuh. Nah, Allahu Akbar jalanlah. Ya, tunggu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tikas misalnya lu baca tikas ihdinas shiratal mustaqim aja nih, sampainya ruku sih Den. Ya ruku ya. Tuntung aja dah.
Umpat aja rukuk. Nah, karena masbuk deh. Karena udah sekedirian lawan imam tuh kada sempat untuk baca Fatihah. Nah, langsung ngomong mana beda ada sih Den. Ya kan? Ya, nah, paham ya lah. Nah, kayak itu tuh. Jadi kena jangan dikarasi. Misalnya lah, si ini sudah alam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tikas iya karena beliau jangan saya rukuk ya. Iya karena beliau jangan saya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai semuanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdiri pian. Dari maghdubi 'alaihim. Allahu akbar nih. Nah, kada dapat kan akhirnya ulun sarukulon imam, maka kada dapat rakaat jadinya. Nah, padahal kalau sudah tahu masbuk, artinya masbuk di sini maksudnya tadi makmum yang kada mendapati waktu untuk cukup baca Fatihah waktu sekedirian non imam. Nah, kon sah, enggak, sama itu makanya ini kan sah nih makmumnya. Dan ini perlu kita tahu. Jadi karena Fatihah kita ditanggung oleh imam. Coba sekali lagi. Yang ulun tikas separuh jam baca Fatihah. Nah, itu penting nih harus tahu kita nih. Karena banyak nih karena yang mengarasi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, langsung aja Allahu Akbar. Nah, sami Allah. Berarti lu dapat lah saroko tadi. Tapi lu tiga separuh. Jangan lu baca Fatihah saat separuh tuh kan sampai tuntung gitu dah. Kisahnya kan sampai tuntung. Bapak nih Bapak jar ditanggung sudah oleh imam. Ya karena udah ini termasuk makmum masbuk. Karena ketika ulun anyar masuk, ulun kada cukup lagi waktu untuk menghabiskan atau mencukupi membaca Fatihah sekedirian non imam. Imam para ruku sudah. Nah, itu tuh namanya masuk itu. Tuh ada presiden yang kada wajib baca Fatihah. Nah, ya sudah. Kita jangan dikarasi lagi. Nya ada yang mengarasi. Punya sudah. Kalau kufuan ahadnya aja tikas. Iya kan jangan. Ini tuh suruh dalam kain dikarasinya loh, cepat bacanya. Padahal, nah, kayak itu pang nah ini jangan yang ini pang ya kalau lah. Untungnya nih ada ilmunya. Kada burung. Saya salah bacanya. Padahal hukumnya bila sudah masbuk, tika separuh kan baca imam rukuk, biar sudah rukuk juga. Nah tapi ini bagi makmum masbuk tadi. Nah makmum masbuk bilanya muafik naranya, artinya mencukupi aja waktu untuknya baca Fatihah, juga ada boleh. Itu tuntungan Fatihah. Lain kisahnya. Nah minta rela udah. Ya kan? Nah itu tuh supaya mengerti. Ini biasanya di rakaat pertama makmum yang hanya umpat. Rakaat kedua kan ini dari awal sudah berdiri non imam. Jelas saya sempat. Ada jar surahnya handap benar jar. Nah, ini kan membaca Fatihah atau kada mesti pang harus menghadang Fatihah imam. Boleh aja imbai Fatihahnya yang ukurannya tuh ketikanya berdiri non imam, ini nih jangan membaca Fatihah nih makmum nih nah. Sempat kadanya waktunya baca Fatihah. Oh, sempat jar. Jelas berartinya harus sampai tuntung baca Fatihah. Itu ta. Nah, jadi itulah masbuk tadi di sini karena qiraat atau Fatihah termasuk rukun Fatihah di sini. Rukun sembahyang. Fi qiyami kulli rakaatin, pada berdirinya setiap rakaat sini. Setiap rakaat berarti wajib jakanya zuhur 4 rakaat keempatnya wajib baca Fatihah. Illa kecuali ini kan istisna nanya mengeluarkan. Kecuali berarti kada wajib baca Fatihah. Rakaat masbukin. Yalah, rakaatnya makmum yang masbuk. Nah, berarti sini kada pak, ada wajib membaca Fatihahnya. Jadi umpat dia langsung ruko lawan imam. Nah, kan misalnya sembahyang zuhur pun sudah tahu dia terlambat datang. Ya kalau lambat dah, sudah Allahu Akbar, ya itu berarti sudah langsung jika baca Bismillah. Ya lah, janji imam ruko umpat ruko. Ya lah, nah itu kami lah kalaunya subuh maghrib isya kan benyaring ya kadang-kadang dibaca surahnya. Ditangguh-tangguhinya mau zuhur asar. Ya kalau bila sudah seorang terlambat lain mau dari awal kan jelas. Nah habis itu tuh naranya rakaat masbuk sedin. Walhasil, nah kalau kesimpulannya lah, jadi kesimpulan bagi makmum yang masbuk ini kita perlu tahu karena kita ini kadang mesti menyedatang tuh pas takbiratul ihram tarusan imam ada jawayahnya karena ini kita ini terlambat. Nah terlambat yang bertakbir imam ya Allah.
lambat deh. Nah di apa nih? Anunya hukumnya. Nah itu dia. Walhasil kesimpulannya, innahu illam yashtagil bi sunnatin kata'awudhin wajaba alaihi ayyarka'a ma'al imami. Bahwasanya jika jadi baca di dalam lah, di dalam di atas di dalam kita yang ada baris. Bahwasanya jika tidak sibuk ia dengan membaca yang sunnah seperti membaca ta'awudz, wajiblah atasnya atas makmum yang masbuk tadi lah. Nah, ini kisah masbuk tadi. Wajib atasnya bahwa ruku ia beserta imam. Fa illam yarka' ma'ahu fatathu ar-raq'atu wa la tabtulu salatuhu. Dan jika tidak ruku ia beserta imam, keluputanlah ia akan rakaat. Nah, keluputan rakaat. Dan kada batal sembahyangnya dulu. Belum batal illa kecuali idza takhallafa bi ruknaini bila udhrin, apabila ia berlambat dengan dua rukun tanpa uzur, hanya jadinya batal. Siapa ini kisahnya? Ini gini, bilanya kita nilah tahu sudah sebagai makmum masbuk, maka yang disuruh saat itu hanya membaca Fatihah aja. Mulainya langsung bismillah. Jangan lagi menggawi yang sunat, auzubillah. Karena auzubillah itu sunat. Kenapa jar? Inya Fatihah aja kada cukup waktunya. Apalagi bertambah auzubillah, bertambah panjang, apalagi iftitah. Jadi kada lagi. Jadi kita tahu kalau kita sebagai makmum yang masbuk tadi, lambat datang tadi, yang kada cukup lagi membaca Fatihah sakadirian non imam. Maka jangan lagi membaca sunnah-sunnah sebelum Fatihah. Iftitah kada usah, auzubillah kada usah, langsung bismillah. Nah langsung bismillah. Jadi karena kalau inya seandainya memang langsung baca bismillah, kada menggawi yang sunat. Lalu imam ruku, umpat ruku sinen. Bangun Fatihahnya ditanggung imam. Bila inya dapat ruku lawan imam, dapat sarakaat. Bila inya kada dapat ruku lawan imam sinen, maka keluputan inya sarakaat. Nah lupa sarakaat. Dan tidak batal, belum batal. Kecuali inya berlambatnya dua rukun. Berlambat dua rukun itu ya Pak. Imamnya ruku sudah, inya belum jual lagi. Lah, imbah tuh imamnya iktidal. Belum jual. Nah, bila imamnya tuh sujud, menuju sujud, batalnya. Bila inya kada ada ruku-ruku nenek, yalah, batal. Nah, orang kenapa ini itu pang, yalah menuntungan Fatihah ajar, padahal Fatihahnya ditanggung sudah. Yalah, ditanggung. Jadi tuntung langsung kayak itu aja. Nah, jadi bila inya berlambat ini tanpa uzur, nanya dua rukun tanpa uzur berlambatnya imam sampai ke dah tuntung tidak lalu imam menuju sujud, ini belum dua lagi, batal. Nah, bila inya penjar imamnya ruku lalu inya umpat dua ruku tadi. Tapi tak sulisih atau imam sudah tidak. Nah, berarti sarakaatnya masbuk. Bagaimana sarakaat? Karena kada mendapati ruku lawan imam. Wa inishtaghala bi sunnatin wa dhanna annahu yudriku imamahu fir ruku' wajaba alaihi ay yaqra'a bi qadriha fi dhannihi min al-Fatihati li taqsirihi bi udulihi min fardin ila sunnatin. Nah, ini pun pembahasan lah. Nah, ini harus kita pahami nih. Nah, ini pembahasannya. Dan jika ia sibuk dengan membaca sunnah, artinya inya nina tahu jam masbuk. Tapi sekalinya membaca lawan yang sunnah. Kenapa? A'udzubillah misalnya ini baca. Yalah, a'udzubillah. Lalu menyangka atau menduga inya bahwasanya inya ini kenajar mendapati lawan imam ni pada ruku imam, maka wajib atasnya ayyaqra'a biqadriha, bahwa ia membaca dengan sekedar Fatihah mitfil zonhi pada dugaannya minal Fatihah daripada Fatihah. Jadi misalnya gini, nya masbuk kalau Allahu Akbar ya, mbah itu imamnya ruku, lalu nya jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Kada sebelum imam tuh rukunya auzubillah dulu, Allahu Akbarnya auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar jadi imam ruku, tapi nya tetap baca Fatihah tadi. Nah jisidin bila inya menduga nih sempat aja kena ruku lawan imam, inya wajib inya nih membaca sekedar dari Fatihah yang inya tadi terbaca sunat. Jangan seukuran bacaan sunat tadi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berapa hurufnya? Ini harus terbaca Fatihah lebih dari a'udzubillah itu. Anggap 2 ayat. Nah 2 ayat. Tapi ini dugaannya lah, ini masih menduga sempat jadinya ruku. Wajib. Karena ini kisahnya bilanya menduga sudah pacangan kada sempat lagi ruku lawan imam itu muparokoh enak. Nah pajar orang sudah parak ruku sakanya Allahu Akbar. Iftitah dibacanya Allahu Akbar kabira. Maka sampai tuntung belum iftitahnya. Baca tentang iftitah Allahu Akbar dan imam ruku. Nah makanya wajib karena kalau membaca sekedar iftitah yang dibacanya dari Fatihah tadi. Nah, iftitah sampai habis tuh jelas berarti Fatihahnya sampai habis juga bisa. Iyalah. Nah, sempat lagi kira ruku lawan imam. Bisa ada sempat lagi dugaannya, makanya itu muparokoh lagi sudah. Nah, itu kisahnya. Tapi di sini kalau ada dugaan ini masih sempat ya ruku lawan imam, sekalipun karena kada mendapati ruku lawan imam, tetap inya masih berimaman membaca sekedar Fatihah mengganti daripada bacaan yang sunat tadi. Nah, gantian dari sunat yang inya terbaca tadi. Nah, kenapa gerang sudah tahu masbuk dibaca sunat? Maka sanksinya inya wajib baca Fatihah sekedar yang sunat dibacanya tadi. Nah, gitu. Lalu dibacanya ya kalau kenapa jar? Karenanya tafsir jar berpaling padahal mestinya gawiannya itu yang wajib dibaca tapi inya malah menggawi yang sunat dulu. Mestinya bila sudah tahu masbuk langsung bismillah. Jangan lagi auzubillah. Fatihah aja kada cukup ya kalau. Nah kalau di sini summa kemudian in faragha mimma lazimahu wal imamu raqiun raka'a mahu wa adraka rakaata. Nah, kemudian jika ini selesai tadi membaca sekedar dari Fatihah sebagai menambali dari bacaan sunat yang dibacanya, lalu wajiblah lalu imam tuh ruku kan, imam ruku, makanya ruku bersama imam. Ruku bersama imam, maka bilanya sampat inya ruku bersama imam, wa adraka rakaata, inya mendapat akan 1 rakaat. Nah, misalnya di sini saudara, di jalan tahu nih masbuk nih, imam tuntung Allahu Akbar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim jalan Allahu Akbar jadi imam ruku. Ini baca auzubillah. Nah, inya mesti jangan langsung ruku toh. Udah boleh langsung ruku. Makanya jadi tanggung imam. Inya tadi baca sunat. Nah, orang jangan baca sunat. Orang langsung bismillah aja. Nah, seberapa hurufnya baca sunat? Oh, a'udzubillah jar bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kira-kira a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mun dibacakan ke Fatihah siapa qadarnya? Nah, mungkin 2 ayat lah. 2 ayat itu lebih. Jadi ke imam misalnya nih, Allahu Akbar, ruku imam, inyam baca a'udzubillah nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar imam ruku. Makanya jangan ruku dulu. Baca dulu, ganti dulu Fatihahnya. Tiwas tadi kesunatnya menggawe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untung sampai 2 ayat. Allahu Akbar. Nah, di sini bila inya mendapati ruku lawan imam, dapat tanya serakaat. Cuman tadi kisahnya kada bolehnya langsung ruku. Kenapa? Inya terbaca sunat, terbaca a'udzubillah. Mestinya jangan lagi kalau sudah tahu masbuk langsung bismillah. Yang sunat itu tinggal. Nah, jadi jangan ini bang. Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar jadi imam. Langsung Allahu Akbar. Itu urusan lagi dibaca. Langsung kenapa aja? Akhirnya kan ada baca sunat. Langsung yang wajib dibacanya. Kan bismillah itu kan awal Fatihah. Nah, kemudian supaya sampai iftitah banget dibacanya. Nah, itu makanya penting kita ketahui kan, bila masbuk langsung dia baca Fatihah. Nah. Awal imamu fil i'tidali lazimahu al-huwiyyu ma'ahu lisujud wa fatathu ar-rak'atu. Nah, di sini. Atau kayak ini kisahnya, ingat tadi baca juga auzubillah. Auzubillah yalah. Lalu Allahu Akbarnya, auzubillah minasyaitonir. Allahu Akbar di imam ruku. Ruku imam. Betul? Makanya mesti baca Fatihah lah sekedar auzubillah tadi. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya imam naik dah. Imam naik sampai Allah liman hamidah. Imamnya cepat. Nah, berarti kada dapat kalau kada dapat apa? Kada dapat ruku lawan imam. Nah, dimapain nih? Ruku kah? Aduh, salah lagi ruku. Kenapa? Tinggal menunggu imam sujud 4 sujud. Nah, mau sujud sudah kayak itu tiwas aja.
Jadi misalnya Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar di imam rukuk. Nah, baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sami Allahu liman hamidah di imam. Iya amjanya. Yalah, ada tuntung dong ketika salam teman, imamnya sudah bangun. Bapak tinggal mengumpati gawin imam. Imamnya karena sujud kalau Allah, nah umpat aja sujud. Allahu Akbar. Bila jarsidin, bilang ini. Fa in jaro ala nazmi salati nafsihi batalat salatuhu. Nah, pentinglah kita tahu nih, batalan sembahyang nih. Maka jika ia menjalankan atas susunan salat dirinya, batal sembahyangnya. Nah, batal. Kayak apa jar kini nah? Ya kan Allahu Akbar deh. Baca auzubillah atau nya terbaca iftitah. Saqada Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila jar. Nah, hanya imam rukuk Allahu Akbar. Ayo biar ganti Fatihahnya sekedar Allahu Akbar kabira tadi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sami Allahu liman hamidah jadi imam. Nah, ada sempat lagi dah rukun imam. Imam pajar langsung umpat tiga imam. Jadi lagi kira. Jadi imamnya turun Allahu Akbar umpat aja sujud. Bilanya jisidin inya menjalankan susunan gawian sembayangnya batalnya kayak apa? Inya rukun itu Allahu Akbar ya. Sami Allah batalnya. Nah, batal. Inya kedua lagi harus umpat imamnya lagi sudah. Yalah. Nah, jadi umpat biar sudah itu kenanya masbuk serakat. Masbuk serakat lain angka ini kisahnya lah. Umpamanya inya tuh Allahu Akbar jadi imamnya naik. Nah, itu kan tuh selisih. Ada ini imamnya itidal sudah. Inya masih menambali Fatihah tadi. Nah, jadi sudah imamnya itidal, berdiri aja sudah. Atau imamnya sujud, umpat sujud langsung. Imam pajar, masbuk serakat. Ya, tambah serakat. Nah, berarti rakatnya tadi kan ada dianggap. Nah, gitu aja sih. Nah, kayak ini pang pulang. Wa illam yafrug hatta aradal imamu al-huwiyya lisujud wajib alaihi niyatul mufaraqati ainan qabla huwiyyi imamihi. Nah, dan jika iinya tuh belum selesai juga membaca Fatihah sekedar dari gantian sunat yang dibacanya tadi, sehingga imam sudah menghendaki sujud, menghendaki turun untuk sujud, wajib atasnya niat mufaraqah. Nah, wajib niat mufaraqah sebelum imam tuh turun. Imam tuh turun ke sujud. Ini kisahnya. Jadi masbuk. Lalu Allahu Akbar ya. Mestinya kalau masbuk dapat tak membaca bismillah, inya baca sunat. Inya baca Allahu Akbar kabira dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi wajjahtu wajhi. Allahu Akbar di imam rukuk. Nah, makanya wajib langsung mengganti ke suratul Fatihah. Nah, seapanya membaca Fatihahnya sekedar iftitah yang dibacanya tadi. Nah, timbangannya seapa banyaknya iftitah, saya itu dia baca Fatihah. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya laju. Sami Allahu liman hamidah. Yalah, ini belum tuntung lagi mengganti Fatihahnya tadi. Bila jar sini, bila imam sudah menghendaki untuk turun sujud, laju-lajunya mufaraqah. Langsung mufaraqah aja. Karena kan mau harus menuntunkan Fatihah yang gantian dari sunat tadi. Yalah, jasidin bilanya inya kada mufaraqah, lalu imam turun menuju sujud, batal. Batal. Ini kisahnya belum tuntung membaca Fatihah gantian dari inya membaca sunat tadi. Nah, sudah. Nah, kayak itu pula hukumnya. Nah, kadang mau. Baik masbuk aja serakat jadi kan aja coba takbir. Itu tak. Pastinya kayak ini nah, padahal paling nyaman dah. Bilanya masbuk, jangan lagi membaca yang sunat itu kisahnya. Langsung bismillah. Coba jadi kita tahu ilmunya. Janganlah, langsungnya bismillah sudah aja aman. Kada ada kisah yang kayak ini lagi. Pengalian kita memahami ngalih. Yalah, ngalih kita memahami membaca kitab kayak ini nah. Yalah, ngalih benar dan itu hukumnya. Nah, ini banyak orang bisa tersalah. Yalah, banyak ada belajar dari bian. Nah, terlambat tuh mengarah saja bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sudah sujud mana aja lagi. Inilah kisahnya masbuk lah. Kisah masbuk kayak kalau muafik lain kisahnya. Muafik itu kan kada masbuk, itu memang menuntunkan Fatihah, kalau nya muafik tadi. Nah,
Fa in tarakaha hatta hawal imamu batalat salatuhu. Maka jika ia meninggalkan tadi niat mufaraqah sehingga imam turun untuk sujud, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya sih. Nah, ya kan? Litakhallufi bi ruknaini fi'la ini bila udhrin, karenanya dianggap berdudi dari imam dengan dua rukun fi'il tanpa uzur jadinya. Nah, fa in raka'a ma'al imam biduni qira'atin biqadri ma tabi minas sunnah. Bila kayak Bang Jar, maka jika ia ruku beserta imam tanpa membaca dengan sekedar Fatihah dari apa yang dibacanya dari sunat tadi, batalat salatu, batal juga sembahyangnya. Kayak ini kisahnya. Nah, Allahu Akbar-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca auzubillah. Lalu imam Allahu Akbar, ruku imam injang buat ruku juga Allahu Akbar. Batal makmumnya. Kenapa batal? Kan ini terbaca auzubillah lah tadi. Mestinya kalau terbaca auzubillah, tambali dulu Fatihahnya. Nah, itu kisahnya. Sini amuninya kadang mau membaca Fatihah menambali yang sekedar sunat tadi, batalinya langsung petrukuha. Nah, jadi apa yuk yang nyaman benar apa ya kisahnya? Bilanya masbuk jalan tadi langsung bismil. Itu aja kisahnya, nyaman benar habis kisah. Yang wajibnya, Mbah, yang wajib jangan ada tuntut, kada cukup apalagi ditambahi langsung sunat. Ya Allah, jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ya imam, Allahu Akbar juga. Ngalih ditanggung oleh imam. Bilanya mengarasi baca yang sunat, maka sanksinya bacanya Fatihah walaupun imam sudah ruku, tapi Fatihahnya sekedar bacaan sunat yang dibacanya tadi. Nah, ngalihnya lah memahami ini. Wa illam yazunna idrakahu fir ruku'i wajib alaihi niyatul mufaraqati. Nah, ini kisahnya tadi. Dan jika tidak menduga ia akan mendapati imam di dalam ruku, wajib atasnya niat mufaraqah langsung. Yalah. Fa in tarakaha batalat salatuhu inda sinmim. Sinmim itulah Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Qasim Al-Abadi. Ya sinmim itu jar yang baca kitab fikih itu kalau di bawah sinmim itu singkatan rumus darahnya. Nah, jasidin amun inyani nak kada menduga tidak menduga mendapati imam dalam ruku, wajib jalaginya tuh niat mufaraqah. Bila nya meninggalkan niat mufaraqah, batal sembayangnya. Kayak apa kisahnya ya? Ini. Inya nih masbuk lah. Lalu Allahu Akbar ya. Allahu Akbar kabira kan yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama. Allahu Akbar jadi imam. Rukuk kira-kira aja amun aku sudah terbaca sunat yang sekedar tadi, amun aku menambahkan baca Fatihah, sudah nyata sudah kada cukup seruku lawan imam nih, kada cukup mendapati apa? Kada sempat dan mendapati ruku lawan imam, bilanya sudah menduga kada sempat ruku lawan imam, langsung dia niat mufaraqah. Mufaraqah sorangan lagi sembahyang. Sorangan, iyalah. Itu ya mufaraqah lagi. Ini kisahnya tadi, inya tuh menduga sudah pacang kada sempat ruku lawan imam. Tapi kalau inya tuh menduga sempat dia ruku lawan imam, makanya kan disuruh dulu menambali Fatihahnya sekedar sunat yang dibaca. Karena sini bilanya dapat ruku, dapatnya serakaat. Bila kada dapat ruku, imam itidal sudah. Imam itidal nih, makanya biarnya sudah. Ini kan kisahnya bilanya tuntung baca Fatihahnya, artinya membaca sekedar Fatihahnya dituntung, imam sudah itidal, dah langsung itidal di 4, itu imam sujud 4 sujud. Tapi sini bilanya inyani na belum tuntung juga sekedar baca Fatihah, imam pacang sudah sujud, niat mufaraqah juga. Niat mufaraqah, awalnya ada niat mufaraqah, imam sujud batal. Nah, mudahan ingat dan paham. Ngalipan kalau kan ulun kan bisa ngingati bagi yang kita itu hukumnya. Jadi jalan makanya yang paling nyaman sudah bilanya masbuk langsung Fatihah aja, langsung bismillah mulai. Ini bila masbuk bilanya kada sempat lalu baca bismillah ruku langsung lawan imam. Nah, hanya Allahu Akbar ya imam ruku 4 ruku. Bilanya Allahu Akbar ya sudah lawas imam jadi berdiri aja pacang ruku Allahu Akbar. Baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar imam. Allahu Akbar. Dah, itu nyaman dah. Nah, ini paling penting diketahui lah. Nah, usah dikarak-arasinya ada benar ngarasi begini nah. Nya sudah walad dolin dia lagi.
Waladhdallin, jika waladhdallin jangannya suratul ladzina Allahu akbar jar. Mengarasainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah janya imam sami Allah. Bila kada dapat rukuk lawan imam masbuk serakaat. Nah, ini banyak juga nggak ada tahu. Padahal kan untuk aneh. Lalu imam rukuk 4 dari juga baru tapi tasulisih itu masbuk serakaat. Bila nya kada menambah serakaat, batalnya sembahyangnya kurang serakaat. 3 rakaat berarti jangannya zuhur asar. Ya, jadi separuh kah ditanggung jawab oleh imam. Nah, ini sajalah. Mudah-mudahan kita ingat. Itu aja hukumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi lah. Banyak lagi masalah Fatihah nih. Entahlah bentar itu mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita kembali majlis ini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang kita, guru kita, keluarga. Mudah-mudahan segala ibadah diterima dan dikabulkan segala hajat dan mudah-mudahan dipanjangkan